Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Shalom, salam sejahtera dan salam sehat untuk semua. Harapan Ibu, kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap masih semangat dalam mengikuti proses pembelajaran walaupun sampai dengan saat ini kita masih bertemu via tatap maya ya, namun tidak mengurangi semangat Anda untuk tetap mengikuti pembelajaran ini ya, mengingat mata kuliah persalinan dan BBL ini merupakan mata kuliah yang inti ya, sehingga Ibu harapkan bahwa kalian dapat mengikuti dengan baik ya. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang konsep dasar persalinan ya. Berbicara tentang konsep berarti kita membicarakan terkait dengan dasar ya, konsep suatu konsep keilmuan ya yang baku ya terkait dengan apa itu persalinan ya. Nah, jadi topik pembelajaran kita terkait dengan konsep persalinan ini kita akan membahas tentang apa itu pengertian daripada persalinan ya. Kemudian sebab-sebab mulainya persalinan dan tahapan persalinan. Apa itu kala 1, kala 2, 3, dan 4 ya. Serta tujuan asuhan persalinan dan tanda-tanda persalinan ya. Silakan Anda menyiapkan buku tulis ya dan Anda mencatat apa yang sekiranya perlu Anda catat dari materi yang Ibu sampaikan ya. Sehingga pada saat kita Zoom, Ibu sudah tidak mengulang kembali terkait materi ini, tapi kita tinggal berdiskusi apa yang kurang dipahami dari penjelasan Ibu ya. Karena kalau saya menjelaskan langsung di Zoom ya, itu akan memakan waktu yang panjang, kemudian signal ini mempengaruhi kadang suara kita terputus-putus ya, sehingga kalian tidak bisa memahami dengan baik. Tapi kalau saya menjelaskan secara rekaman begini, Anda bisa menyimak dan kalau ada yang tidak dipahami bisa diputar kembali, melihat kembali di YouTube ya. Nah, berbicara tentang persalinan, sebenarnya definisi daripada persalinan atau pengertian daripada persalinan ini banyak ya. Masing-masing ahli, masing-masing ahli itu dia memberikan definisi atau pengertiannya masing-masing. Tapi nanti secara konsep, secara intinya itu kita akan mengambil bahwa persalinan itu sebenarnya ada satu kesimpulan yang penting ya. Nah, menurut Rohani pada tahun 2011 dia mengatakan bahwa persalinan adalah suatu proses yang dimulai dengan adanya kontraksi uterus dan menyebabkan terjadinya dilatasi progresif dari serviks, kelahiran bayi dan kelahiran plasenta, dan proses itu terjadi secara alamiah. Artinya bahwa persalinan ini dimulai dari ibu hamil ya, ibu hamil itu dia sudah merasakan adanya kontraksi atau his ya. Dia merasakan ada kontraksi dan his, dan kontraksi his ini sejalan dengan adanya dilatasi. Dilatasi itu artinya penipisan daripada mulut rahim, serviks ya. Nanti kalau sudah terjadi dilatasi serviks ya, akan terjadi pembukaan pada serviks sehingga terjadilah kelahiran bayi, kelahiran plasenta ya, dan proses ini terjadi secara alamiah. Nah, sedangkan menurut Wigjo Sastro tahun 2012 dia mengatakan bahwa persalinan itu adalah proses pengeluaran hasil konsepsi ya. Jadi pengeluaran hasil konsepsi. Hasil konsepsi di sini yang dimaksud adalah pengeluaran janin, plasenta dan ketuban. Jadi konsepsi itu janin, plasenta, ketuban ya. Jadi pengeluaran hasil konsepsi ini ya yang dapat hidup di luar uterus. Artinya janin ini kalau dia lahir melalui vagina dia dapat hidup di luar uterus. Artinya beradaptasi di lingkungan kita ya, lingkungan luar uterus ya. Dan persalinan normal dia mengatakan bahwa persalinan normal atau persalinan spontan itu bila bayi lahir dengan letak belakang kepala ya. Kemarin kalian sudah belajar tentang fisiologi persalinan. Artinya bayi ini dia harus lahir secara normal yaitu letak belakang kepala atau ubun-ubun kecil ya. Ubun-ubun kecil dan lahirnya ini tanpa menggunakan alat-alat ataupun teknik yang dapat melukai ibu dan bayi. Artinya ini akan berlangsung sesuai secara normal ya, dan waktunya kurang dari 24 jam. Nah,
Kalau menurut Sondag tahun 2015, dia mengatakan bahwa persalinan adalah proses di mana bayi plasenta selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Nah, persalinan normal dianggap persalinan normal jika prosesnya terjadi pada usia kehamilan cukup bulan, yaitu setelah 37 minggu tanpa disertai penyulit. Nah, dari pengertian ini kita menyimpulkan bahwa persalinan adalah suatu proses yang dimulai dari adanya kontraksi his, ya, dan kontraksi ini sejalan dengan adanya dilatasi dan pembukaan serviks, ya, sehingga menyebabkan terjadinya pengeluaran hasil konsepsi, yaitu janin, ketuban, dan plasenta, ya. Jadi kurang lebih pengertian dari persalinan seperti itu. Nah, kalau kita bicara persalinan normal, ya, kalau persalinan normal itu adalah persalinan yang memenuhi beberapa syarat, ya. Syaratnya apa? Syaratnya harus bayinya cukup bulan, presentasi atau letaknya, ya, kemudian waktu dan keadaan, ya. Jadi kalau persalinan tadi kita sudah tahu pengeluaran hasil konsepsi tadi, tapi kalau persalinan normal itu dia harus memenuhi 4 syarat. Pertama, harus cukup bulan. Dikatakan persalinan normal jika kehamilan itu berada di 37 sampai 42 minggu, ya. Ingat, persalinan normal adalah persalinan jika usia kehamilan atau masa gestasi itu 37 sampai 42 minggu, ya. Nah, kemudian presentasinya adalah belakang kepala atau ubun-ubun kecil, ya. Kemarin Anda sudah membuat juga gambar terkait dengan kepala, ya, struktur kepala. Jadi posisinya harus posisi belakang kepala, ubun-ubun kecil. Boleh ubun-ubun kecil kiri depan, kanan depan, kiri belakang, kanan belakang, ya. Tapi dia harus ubun-ubun kecil. Kemudian waktunya berlangsung dalam 18 jam, ya. Waktunya berlangsung dalam 18 jam tanpa komplikasi, ya, tanpa komplikasi baik ibu maupun janin. Ini adalah persalinan normal. Jadi bedakan antara definisi persalinan dan persalinan normal. Kalau persalinan normal, ya berarti dia harus memenuhi syarat ini. Jadi persalinan itu ada beberapa macam, ya. Ada persalinan spontan, ada persalinan buatan, dan ada persalinan anjuran, ya. Nah, untuk persalinan spontan, ya, yaitu persalinan yang berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri melalui jalan lahir ibu tersebut, ya. Jadi persalinan spontan itu adalah persalinan, ya, atau pengeluaran hasil konsepsi tadi yang kita sudah bicarakan di depan, ya, yang berlangsung dengan kekuatan ibu. Kekuatan ibu adalah kekuatan ibu untuk meneran, kekuatan his, ya. Jadi kekuatan itu adalah kekuatan dari ibu dan kekuatan daripada his, ya. Itu melalui jalan lahir, ya. Kemudian persalinan buatan, bila persalinan dibantu dengan tenaga dari luar, ya, persalinannya dibantu oleh menggunakan alat, misalnya ditarik menggunakan forceps, ya, atau dilakukan seksio cesarea. Namun saat ini penggunaan alat bantu dalam persalinan itu sudah mulai ditinggalkan karena diduga, ya, dapat membuat trauma pada bayi, ya, sehingga kalau terjadi suatu komplikasi maka akan dilakukan langsung dengan seksio cesarea, ya. Jadi ini dianggap lebih aman dibandingkan dengan menggunakan forceps maupun vakum, ya. Nah, kalau persalinan anjuran, ya, yaitu persalinannya ini awalnya sendiri, ya, persalinannya awalnya sendiri menggunakan tenaga ibu, ya. Namun setelah ketubannya pecah, ya, ketubannya pecah tidak ada kemajuan, hisnya mungkin menurun dan sebagainya, sehingga diberikan obat-obat yang mengandung prostaglandin, yaitu obat-obat yang merangsang terjadinya his, misalnya oksitosin, ya, pitocin, itu menggunakan drips, ya. Ya, jadi mungkin Anda pernah mendengar bahwa persalinannya dipasangkan drips, artinya itu adalah persalinan buatan, ya. Silakan Anda mencerna bagaimana sih kita membedakan terkait dengan macam-macam persalinan.
Oh, kalau persalinan normal itu persalinan yang berlangsung secara alamiah ya. Kemudian menggunakan kekuatan ibu sendiri dan melalui jalan lahir. Kalau buatan, oh berarti persalinan ini menggunakan alat bantu ya dari luar, misalnya menggunakan forceps, vakum ataupun seksio. Kalau anjuran, berarti persalinannya berlangsung secara pertamanya mulai secara sendiri ya, tapi setelah ketubannya pecah dilakukan pemberian obat-obat yang mengandung prostaglandin atau yang merangsang terjadinya kontraksi ya. Nah, kalau persalinan berdasarkan umur kehamilan ya. Jadi kalau kita membedakan persalinan berdasarkan umur kehamilan ini ada dikategorikan menjadi 5 ya. Yang pertama adalah abortus ya. Abortus dan prematur ini yang paling sering Anda mendengar ya, tapi kita Ibu harap kalian bisa memahami dan memilah ya apa itu persalinan abortus, imaturus, prematurus ya, matur atau aterem serta postmatur ya. Jadi kalau dikatakan sebagai persalinan abortus ya, dengan abortus. Abortus itu adalah pengeluaran buah kehamilan sebelum 22 minggu. Ya, ingat, abortus adalah pengeluaran buah kehamilan atau hasil konsepsi janin ini sebelum 22 minggu. Ya, atau berat badan janin kurang dari 500 gram. Itu dikatakan abortus. Ya, nah, kalau usia kehamilan 22 sampai 28 minggu itu namanya partus imaturus ya. Kalau sudah 22 di atas 22 minggu sampai 28 minggu itu berarti partus imaturus, di mana berat daripada janin ini antara 500 sampai kurang dari 1 kilo atau 999 gram ya. Nah, kalau partus prematurus ya, prematurus ini atau biasa disebut dengan partus bayi prematur ya, prematur. Nah, itu pengeluaran buah kehamilan antara 28 sampai 37 minggu atau berat badan 1000 sampai 2499 gram. Ya, ini adalah partus prematurus. Nah, partus maturus atau aterem ini adalah yang tadi dia masuk dalam kategori persalinan normal. Kenapa? Karena yang dikatakan matur atau aterem ya, itu matur itu artinya matang ya, matang, dan aterem itu ya artinya buah kehamilan ini sudah matang, sudah siap untuk lahir ya. Itu antara 37 minggu sampai dengan 42 minggu atau berat badan janin 2.500 gram atau lebih. Lebihnya berapa? Lebihnya ini ya, lebihnya ini artinya dia tidak melebihi daripada 4 kilo ya. Nah, partus postmatur artinya postmatur. Jadi dia lebih daripada matang atau lebih bulan atau serotinus, itu sama saja ya definisinya. Yaitu pengeluaran buah kehamilan ya antara 37 minggu sampai dengan 42 minggu. Ya, jadi bayi ini sebenarnya dia tidak boleh melebihi 42 minggu. Kenapa bayi itu tidak boleh lebih dari 42 minggu? Bayi ini atau janin ya dalam rahim ini dia diberikan makan melalui plasenta ya dari ibu. Plasenta ini dia hanya dikasih tugas bekerja sampai dengan 42 minggu. Jikalau lebih dari 42 minggu, jikalau sudah di 42 minggu, maka secara otomatis fungsi dari plasenta ini dia akan berkurang ya. Dia berkurang dengan pengurangan fungsi ini, maka tugas dia untuk mensuplai nutrisi, oksigen ke janin itu pun berkurang ya. Jikalau sudah berkurang, maka apa yang terjadi? Nah, bayinya akan kekurangan suplai nutrisi dan oksigen, akhirnya bayinya bisa gawat janin ya, makanya 42 minggu itu bayi sudah harus dilahirkan. Itulah pentingnya mengapa seorang bidan harus mengetahui HPHT, hari pertama haid terakhir dari seorang ibu, sehingga kita bisa menentukan kapan tafsiran lahirnya janin ini ya. Nah,
Jadi sebab-sebab mulainya persalinan. Sebenarnya mulainya persalinan ini belum diketahui secara pasti. Apa sih yang menyebabkan terjadinya persalinan itu, ya? Namun beberapa ahli ini sudah membuat teori yang menyebabkan terjadinya persalinan, ya. Namun sebenarnya secara umum dalam kehamilan, ya, ada 2 hormon yang dominan pada saat hamil, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Ya, ingat bahwa dalam kehamilan ada 2 hormon yang dominan pada ibu hamil, yaitu estrogen dan progesteron. Ya, nah pada saat hamil, ya, hormon estrogen ini dia meningkatkan sensitivitas dari otot rahim, ya. Kemudian dia memudahkan penerimaan rangsangan dari luar seperti rangsangan oksitosin, prostaglandin dan rangsangan mekanik. Sedangkan hormon progesteron ini dia berfungsi untuk menurunkan, ya. Kalau estrogen meningkatkan sensitivitas otot rahim, kalau estrogen dia justru menurunkan sensitivitas otot rahim, ya. Kemudian menyulitkan penerimaan rangsangan dari luar. Kemudian dia menyebabkan otot rahim dan otot polos ini berrelaksasi. Nanti kita lihat bagaimana sih teknik cara kerjanya, ya. Nah, ini adalah beberapa teori terkait dengan penyebab persalinan. Jadi tadi kita sudah lihat bersama bahwa apa sih fungsi dari estrogen dan progesteron. Kalau progesteron menurunkan sensitivitas, menyulitkan penerimaan rangsangan, dan dia menyebabkan otot rahim ini dia relaksasi. Kalau estrogen dia berbeda, dia meningkatkan sensitivitas otot rahim dan mempermudah penerimaan oksitosin dan sebagainya. Ya, nah pada saat kehamilan sudah masuk dalam trimester ketiga, dan sudah siap untuk bersalin, ya, akan terjadi penurunan kadar progesteron, ya. Progesteron ini dia menimbulkan relaksasi otot rahim. Tadi sudah Ibu katakan bahwa pada akhir kehamilan ini progesteron ini dia akan menurun, ya. Hormon progesteron ini dia akan menurun sedikit demi sedikit, sehingga begitu progesteron turun, ya, otot rahim ini dia akan lebih sensitif untuk menerima oksitosin, ya. Dia lebih mudah untuk menerima hormon oksitosin. Kenapa? Karena begitu progesteron turun, oksitosin naik, ya. Progesteron turun, oksitosin naik, sehingga dengan naiknya hormon oksitosin yang dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis, ya, pada pas posterior, ya, di akhir kehamilan, ya, ini menyebabkan otot rahim ini akan terjadi kontraksi, ya. Jadi yang menyebabkan kontraksi pada otot rahim itu adalah oksitosin, ya. Jadi oksitosin. Nah, selain itu, otot rahim dari seorang wanita ini dia mempunyai batas regangan, ya, mempunyai batas regangan tertentu. Jadi artinya apa? Artinya perut ini tidak bisa besar sebesar-besarnya, tidak bisa, tapi regangnya itu ada punya batas tertentu. Kalau sampai perut ini sudah meregang dan mencapai batas itu, maka secara tidak langsung otot perut ini dia akan berkontraksi untuk mengeluarkan isi daripada perutnya, ya. Ya, isinya apa? Isinya hasil konsepsi itu. Sama dengan kalau kita makan, ya, kita makan. Jadi kalau lambung kita itu ada mempunyai batas besar tertentu, ya, mempunyai batas yang tertentu. Nah, misalnya kita makan sampai kita sudah kenyang, ya. Jadi kita punya lambung itu dia akan meregang, ya, meregang sampai pada batasnya. Kalau dia sudah mencapai batasnya itu, maka kita akan merasa ingin muntah, ya. Artinya kita ingin mengeluarkan isi yang ada di lambung kita. Nah, seperti itu kira-kira, ya. Kemudian pengaruh janin, ya. Ya, pengaruh janin ini adalah artinya kalau sudah janinnya ini sudah matang, ya, maka kelenjar hipofisis dan kelenjar suprarenal dari janin ini memegang peranan penting sehingga menyebabkan
timbulnya induksi atau mulainya persalinan ya. Begitu juga dengan teori prostaglandin ya. Teori prostaglandin ini ya mulai usia kehamilan 15 minggu ya. Prostaglandin ini dikeluarkan oleh DESI2 ya. Peningkatan hormon prostaglandin ini dia akan memicu terjadinya persalinan ya, baik di air ketuban maupun ya. Jadi prostaglandin itu adalah hormon yang menyebabkan terjadinya kontraksi pada rahim. Jadi 15 minggu dia akan naik sedikit, naik sedikit, naik sedikit dan dia akan mencapai puncaknya sampai dengan usia kehamilan itu matur ya, matur atau matang. Nah, sampai di sini Ibu harap kalian paham dengan apa yang sudah Ibu jelaskan ya. Nanti kalau ada yang belum dipahami, silakan Anda untuk membuat ini ya, membuat pertanyaan sehingga nanti kita diskusikan di Zoom. Nah, kita akan masuk dalam tahap persalinan. Jadi kalau kita bicara tentang tahap persalinan, itu ada 4 tahap ya. 4 tahap dalam persalinan. Ada namanya tahap pertama yaitu atau kita sebut tahap ini dalam kala ya. Kala 1, kala 2, kala 3 dan kala 4 ya. Di kala 1 ini ada 2 fase ya, fase laten dan fase aktif. Nanti kita akan Ibu jelaskan secara detail ya. Ada namanya fase laten dan fase aktif. Jadi kala 1 itu adalah kala pembukaan ya. Kala 1 itu adalah kala pembukaan, di mana serviks itu dia akan membuka mulai dari pembukaan 1 sampai dengan pembukaan 10 ya. Jadi kalau pembukaan 10 itu sudah namanya pembukaan lengkap. Kala 2 adalah kala pengeluaran, yaitu kala di mana bayi itu lahir. Kala 3 adalah kala uri atau plasenta, artinya masa di mana lahirnya plasenta. Dan kala 4 adalah kala pengawasan ya. Nah, kala 1 persalinan. Jadi kala 1 ini dimulai dari his ya, dari his yang teratur dan meningkat ya. His yang adanya his ini dia menyebabkan pembukaan ya, pembukaan serviks ya sampai dengan pembukaannya lengkap yaitu 10 cm. Pembukaan lengkap 10 cm. Kala 1 ini dia ada 2 fase, fase laten dan fase aktif ya. Fase laten itu apa? Fase laten ini dimulai dari sejak adanya kontraksi sampai pembukaannya 3 cm ya, 3 cm. Kalau pada umumnya ini akan berlangsung selama 8 jam. Tapi ya pada fase kala 1 ini pada primi ya, pada primi itu adalah seorang wanita yang baru pertama kali melahirkan ya. Itu dia berlangsung kurang lebih 12 jam dan pada nuli parah. Nuli itu adalah yang sudah melahirkan lebih dari 1 kali ya, yaitu sekitar 8 jam. Kecepatan pembukaan dari pembukaan serviks ini kalau untuk primi itu 1 jam 1 cm. Kalau untuk multi 2 jam 1 cm ya. Maaf, Ibu ulangi. Kalau pada primi itu 1 jam 1 cm. Kalau pada multi itu 1 jam 2 cm ya. Jadi 1 jam 2 cm. Kalau pada primi 1 cm 1 jam ya. 1/1, 1/2. Nah, lanjut ya. Nah, kalau fase laten, jadi fase laten ini tadi sudah katakan bahwa fase laten ini dari pembukaan 0 sampai pembukaannya 3 cm ya. Fase aktif. Jadi kemudian ada namanya fase aktif ya. Jadi tadi kalau 1 itu ada fase laten, fase aktif. Kalau fase laten 0 sampai 3 cm. Kalau fase aktif 4 sampai 10 cm ya. Nah, di fase aktif ini ada dibagi menjadi 3 fase. Ada namanya fase akselerasi, fase dilatasi maksimal dan fase deselerasi ya. Jadi fase aktif ini ada 3 lagi, dibagi menjadi 3 fase. Fase akselerasi itu ya terjadi dalam 2 jam pembukaan 3 cm ya. 3 cm menjadi 4 cm. Dalam waktu 2 jam pembukaannya 2 cm menjadi 4 cm ya. Kemudian fase dilatasi maksimal ya. Dilatasi maksimal itu dia berlangsung cepat.
di mana dalam waktu 2 jam ya, 2 jam ini dia akan mencapai 4 sampai 9 cm. Dan fase deselerasi pembukaannya menjadi lebih lambat. Jadi dalam 2 jam ya pembukaannya dari 9 ke 10. Ya, makanya pada fase laten, pada fase aktif ini dia harus pembukaannya sampai dengan 4 cm ya, dari 3 ke 4, 4 ke 9, 9 ke 10 ya. Nah, kala 2 tadi kita sudah dengar bahwa kala 2 adalah kala pengeluaran ya. Di kala 2 ini ya itu terjadi mulai dari pembukaan lengkap atau pembukaan 10 cm dan berakhir dengan lahirnya bayi. Ya, pembukaan lahirnya bayi. Di kala 2 ini disebut sebagai kala pengeluaran bayi. Ada tanda pasti kala 2 ditentukan melalui pemeriksaan dalam ya. Pemeriksaan dalam itu artinya menggunakan jari ya, jari tengah dan jari telunjuk kita masukkan ke dalam vagina ibu dan kita melakukan pengukuran pembukaan ya, pembukaan serviks ya. Pembukaan serviks ini kita nyatakan lengkap, kemudian atau kepala bayi itu sudah terlihat di introitus vagina. Di lubang vagina itu kepala sudah terlihat. Ya, itu berarti bayinya, itu berarti bahwa kita sudah masuk di kala 2. Ya. Nah, kala 2 ini berlangsung selama 2 jam pada primipara dan 1 jam pada multipara. Jadi kalau sudah pembukaannya lengkap, ibunya sudah ingin meneran, ya sudah ada tanda-tanda gejala, tanda-tanda persalinan ya, ibunya sudah dipimpin untuk meneran, maka pada primi ini bidan melakukan pimpin persalinan itu tidak lebih dari 2 jam. Tidak lebih dari 2 jam bayinya harus lahir. Kalau pada multi 1 jam bayinya lahir. Jikalau sudah sampai hampir 2 jam bayinya tidak lahir-lahir ya, silakan Anda membuat rujukan, siapkan rujukan ya sesuai dengan bakso kudapan itu ya. Kemudian lakukan rujukan ya. Nah, dalam kondisi normal kala 2 ini kepala ini sudah harus masuk di dasar panggul ya, sudah ada di dasar panggul yaitu di HOTS 2 atau di HOTS 1 atau HOTS 2 ya, sudah berada di dasar panggul. Nah, kemudian sudah ada ibu merasakan ada tekanan pada bagian bawah ya. Kemudian ibunya sudah ingin untuk mengedang ya. Di situ ya rektum atau anus ini akan membuka ya, akan membuka seperti orang mau buang air besar ya. Kemudian perineum ini akan menonjol, melebar ya, anusnya membuka, labianya atau vaginanya juga membuka ya. Kemudian kepala janin akan terlihat di introitus vagina ya. Kemudian dengan kekuatan his dan mengedan maksimal, kepala akan lahir dengan suboksiput atau suboksiput di bawah simpisis, ya dahi muka melewati perineum dan sebagainya. Nanti kita masuk di dalam bagaimana pertolongan persalinan ya. Setelah his, kalau tidak ada his ya, kalau tidak ada his, ibu boleh diistirahatkan ya. Tapi kalau ada his, ibu boleh dipimpin untuk meneran ya atau mengedan untuk membantu kelahiran janin ya. Nah, setelah janin lahir, kita masuk pada kala 3. Kala 3 adalah kala pengeluaran uri ya, atau ini adalah kala bagaimana kita melahirkan plasenta ya. Nah, pada kala 3 ini ya, plasenta itu dia akan terjadi pelepasan plasenta 6 sampai 15 menit setelah bayi lahir. Nah, apa sih tanda bahwa plasenta ini sudah lepas? Ada 3 tanda plasenta sudah lepas. Pertama, ada semburan darah yang mendadak ya, semburan darah yang mendadak dan singkat. Kemudian yang kedua, uterus akan berubah bentuk menjadi globuler atau uterusnya akan bulat begitu ya. Dan yang ketiga, tali pusat ya, tali pusat atau tali pusat bayi yang tadi sudah digunting ya, ujung tali pusat itu dia akan
memanjang ya. Kalau kita regangkan tali pusatnya akan memanjang. Itu adalah tiga tanda pelepasan plasenta. Jadi plasenta ini setelah bayi lahir, plasenta harus lahir kurang dari 30 menit ya. Bagaimana caranya? Ada caranya, tekniknya bahwa plasenta harus lahir dari 30 menit. Kalau tidak lahir dari 30 menit bagaimana Ibu? Nah, kalau tidak lahir dari 30 menit, maka kita harus menganalisis kembali apa sih permasalahan yang terjadi pada plasenta ini. Ya, kenapa tidak lahir? Ya, itu harus dilihat. Kita bisa melakukan apakah memang kandung kemihnya penuh. Kalau kandung kemih penuh, maka silakan Anda melakukan kateterisasi ya. Kalau sudah dilakukan kateterisasi belum lahir juga, nanti ada tindakan selanjutnya misalnya dengan pemberian oksitosin kedua dan sampai dengan kita melakukan manual plasenta ya. Ya, jadi artinya kala 3 itu tidak boleh lebih dari 30 menit setelah bayi lahir ya. Nah, kala 4 itu adalah kala pemantauan ya. Kala 4 ini dimulai setelah plasenta lahir sampai 2 jam ya, setelah plasenta lahir sampai 2 jam. Pada 1 jam pertama, bidan harus melakukan pemantauan setiap 15 menit. Pemantauan apa saja? Pemantauan tanda-tanda vital, kontraksi uterus, perdarahan, keadaan umum ibu, ya itu harus dipantau setiap 15 menit. Kalau 1 jam kedua, ya itu dilakukan pemantauan setiap 30 menit. Jadi dalam kala 4 ini ada 6 kali pemantauan yang dilakukan oleh bidan. 4 kali di 1 jam pertama, 2 kali di 1 jam kedua. Ya, tidak boleh sampai kita tidak melakukan pemantauan. Ingat bahwa angka kematian ibu tertinggi, ya angka kematian ibu tertinggi itu terjadi pada kala 4 persalinan. Ya, perdarahan itu memegang sampai saat ini memegang rating tertinggi untuk kematian ibu. Nah, apa sih tujuan asuhan persalinan ya? Jadi tujuan daripada asuhan persalinan ini untuk mengupayakan kelangsungan hidup dan mencapai derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya melalui upaya interintegrasi secara lengkap ya serta intervensi minimal pada asuhan kebidanan yang adekuat. Ya, artinya apa? Artinya bahwa tujuan daripada asuhan persalinan ini bagaimana kita melangsungkan kehidupan baik ibu maupun janin ya. Jadi pada persalinan ini ada 2 nyawa yang harus kita lihat. Jangan saja hanya ibu tapi juga terhadap bayi yang dilahirkan ya. Jadi melangsungkan kehidupan antara ibu dan bayi yang kita lakukan dengan asuhan secara interintegrasi, artinya asuhan secara keseluruhan ya, dengan intervensi minimal. Sekarang ini silakan kita membuat asuhan sesuai dengan kebutuhan ibu ya. Jikalau asuhannya ini tidak diperlukan oleh seorang ibu, jangan kita melakukan intervensi yang tidak diperlukan. Misalnya apa? Misalnya terkait dengan episiotomi ya atau pengguntingan pelebaran daripada vagina untuk melahirkan bayi ya. Sekarang ini sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi kalau kita lihat indikasi medisnya, maksudnya indikasi medisnya, artinya kalau kita melakukan episiotomi ini, jikalau misalnya perineumnya kaku, perineumnya pendek, jalan lahirnya sempit, ya itu baru kita lakukan episiotomi. Tapi kalau tidak ada indikasi-indikasi tersebut, jangan kita melakukan episiotomi. Kenapa? Nanti justru kita melakukan episiotomi padahal sebenarnya tidak dibutuhkan oleh ibu ini. Mungkin kita melakukan pada saat penjahitan dan sebagainya, kurang steril dan sebagainya, akhirnya terjadilah infeksi. Nah, infeksi ini yang menyebabkan terjadinya indikasi menyebabkan komplikasi pada ibu ya. Nah, tanda-tanda bahwa persalinan sudah. Jadi ada beberapa tanda persalinan ya. Tanda-tanda persalinan ini ada tanda bahwa persalinan sudah dekat dan ada tanda pasti persalinan ya. Tanda bahwa persalinan sudah dekat ini ada 6. Ada lightening, ada polikasuri, ya, ada first labor, perubahan serviks, energi support, dan gastrointestinal upset. Apa ini? Mari kita lihat. Ya,
Jadi kalau lightening, ya apa itu lightening? Lightening ini beberapa minggu sebelum persalinan, ibu ini akan merasa seperti dia lebih enteng. Entengnya apa? Dia sudah kurang sesak. Ya. Jadi kalau pada saat usia kehamilan 37, 38, 39, 39, 40 ya, itu ibunya akan merasa sesak. Kenapa? Karena pembesaran uterus ya, itu dia akan menekan diafragma, menekan bagian atas ya, bagian atas perut ya. Di situ ada diafragma, ada paru-paru di situ ya. Nah, akan menekan itu sehingga ibu akan merasa sesak. Sesak baik duduk sesak, tidur sesak ya. Oh, akhirnya keringat tidurnya tidak bisa nyenyak ya. Ini adalah hal-hal fisiologis yang sebenarnya dialami oleh setiap ibu. Nah, pada beberapa minggu sebelum persalinan, ibu akan merasakan lightening. Kenapa? Dia akan merasa sudah tidak sesak lagi, ya. Dia sudah akan merasa tidak sesak, tetapi dia akan merasakan bahwa dia akan lebih susah untuk jalan, ya. Susah untuk jalan. Jadi bagian atasnya longgar, bagian bawahnya yang terasa penuh. Kenapa? Karena bayi ya bagian terbawa janin ini sudah masuk ke panggul ya, sudah masuk ke panggul sehingga bagian atas ya, bagian atas perut itu sudah longgar karena sudah lebih banyak yang masuk di panggul. Nah, yang masuk di panggul ini menyebabkan ibu akan merasa sudah penuh di bagian bawahnya ya, di panggul bagian bawahnya. Jadi dia akan jalannya juga akan susah ya, kemudian kakinya akan merasa nyeri ya, seperti itu. Ada nyeri pada panggul dan sebagainya. Kemudian polikasuria. Polikasuria ini di akhir bulan ke-9 atau beberapa minggu sebelum persalinan ya, bagian dari kepala janin ini tadi ibu sudah katakan bahwa dia akan masuk ke panggul ya. Masuk ke panggul ini dia akan menekan yang namanya kandung kemih ya. Kandung kencing itu dia berada di bawah. Kandung uterus itu dia uterus kemudian kandung kencing. Jadi kandung kencing ini dia berada di bawah uterus. Nah, kalau dia sudah turun ya maka uterus ini akan berat janin ini dia akan menekan kandung kemih sehingga ibu akan sedikit-sedikit kencing ya. Nah, padahal sebenarnya kandung kemih itu secara normal dia bisa mengisi sampai dengan 500 ml ya, tapi karena sudah ada penekanan di situ sehingga isi daripada kandung kemih ini tidak bisa mencapai itu. Jadi mungkin 200 cc atau 200 ml ibunya sudah tidak kuat jadi kencing ya. Polikasuria ini sering kencing ya. Kemudian first labor ya. First labor ini adalah 3 atau 4 minggu sebelum persalinan ibu akan diganggu oleh namanya Braxton Hicks ya. Braxton Hicks ini adalah his palsu ya, his palsu. His palsu ini seperti apa? His palsu ini berbeda dengan his nyata atau his yang mau persalinan. Kalau pada his palsu ini nyeri yang dirasa itu adalah di perut bagian bawah ya, dia hanya merasakan perut nyeri di bagian perut bagian bawah kemudian tidak teratur. Jadi ibu ya mohon maaf. Jadi saat ini kita sudah tidak menggunakan istilah nyeri. Kalau nyeri itu lebih kepada sesuatu yang menimbulkan sakit gitu ya. Tapi kita lebih kepada mules. Cuma karena kita sudah terbiasa mengatakan nyeri persalinan sehingga kita terbiasa dengan kata nyeri. Sebenarnya kita sudah tidak boleh menggunakan kata nyeri tapi lebih ke mulas ya. Jadi mules yang dirasakan ibu ini berada di bagian perut bawah. Kemudian mulesnya ini tidak teratur, misalnya sekarang mules ya, nanti ibunya pakai tidur, oh mulesnya hilang. Kemudian mules lagi, ibunya pakai jalan, mulesnya hilang, jadi tidak teratur. Kemudian lamanya his ini pendek ya, pendek, tidak bertambah kuat. Jadi dia hanya pendek, misalnya 1 menit, 2 menit, 1 menit, 2 menit, begitu saja, tapi dia tidak bertambah panjang ya. Kemudian tidak ada pengaruh dari pendaftaran pembahasan. Artinya kalau his yang pada his palsu ini dia ada his tapi serviksnya tidak datar, tidak terjadi pembukaan pada serviks ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perubahan serviks ya. Pada akhir bulan ke-9 ya, pemeriksaan serviks ini menunjukkan yang tadinya serviksnya tertutup ya. Di sini serviksnya mulai teraba lembut ya, teraba lembut dan telah terjadi pembukaan atau penipisan. Sebenarnya serviks itu sudah mulai terlihat
membuka satu jari apa itu sudah pasti masuk ya, pasti masuk untuk di serviks itu karena sudah mulai terbuka. Tapi masing-masing ibu ini dia akan berbeda ya, pada ibu masing-masing ibu ini berbeda. Pembukaan serviks sebelum yang dimaksud dalam perubahan serviks ini biasanya pada ibu dengan multipara ya. Kemudian energi support. Energi support ini kira-kira 24 sampai 28 jam sebelum persalinan, ibu-ibu ini akan yang dulunya dia merasa bahwa dia fisiknya lemah, tidak bisa jalan, tidak bisa duduk, tidur dan sebagainya, tapi justru di 24 sampai 28 jam sebelum persalinan ini dia akan merasakan bahwa dia lebih sehat ya. Saya lebih sehat ya. Jadi ibu-ibu ini akan dia akan melakukan aktivitasnya berbeda dari aktivitas yang biasanya dia lakukan. Mungkin dia bisa menyapu, mengepel, mencuci, peralatan rumah, dan lain-lain ya. Sehingga dia merasa bahwa dia mempunyai suatu energi tersendiri ya. Nah, itu adalah tanda-tanda bahwa persalinan sudah dekat. Kalau kita bicara tentang tanda pasti persalinan, itu ada 4. Ya, tadi tanda bahwa persalinan sudah dekat ada 6, kalau tanda pasti persalinan ada 4. Pertama adalah timbulnya kontraksi uterus. Nah, timbulnya kontraksi uterus yang dimaksud dalam tanda pasti persalinan ini, mules itu melingkar, ya. Mules yang dirasakan ibu melingkar. Kalau tadi itu mulesnya hanya bagian perut bagian bawah, tapi kalau ini dia akan melingkar mulai dari punggung sampai dengan perut bagian bawah. Ya, jadi punggung bagian belakang sampai dengan bagian bawah itu dia akan terasa mules. Kemudian dengan his ini atau kontraksi ini dia akan menyebabkan terjadinya pendataran atau pembukaan serviks ya. Makin beraktivitas, maka kontraksinya akan semakin terus menerus, semakin panjang, semakin lama, dan semakin kuat ya. Ibunya dengan jalan, hisnya akan semakin terus menerus ya. Kemudian melakukan aktivitas lain seperti itu ya. Kemudian frekuensinya minimal 2 kali dalam 10 menit ya. Jadi dalam 10 menit sudah 2 kali ya. Misalnya dengan durasi misalnya 4 sampai durasinya misalnya 30 detik, 20 detik ya. Seperti itu. Kemudian terjadi penipisan dan pembukaan serviks. Jadi pada saat kita melakukan VT, kita lihat oh ternyata ini sudah terjadi pembukaan serviks ya. Kemudian ada disertai dengan pengeluaran lendir darah atau kita sebut dengan blood slim ya. Blood slim ini adalah lendir darah. Blood artinya darah, slow atau slim itu artinya lendir. Jadi ada pengeluaran blood slim. Blood slim ini asalnya dari mana? Dia berasal dari kanalis cervicalis karena adanya tadi pembukaan daripada mulut rahim sehingga pembuluh-pembuluh darah kecil yang ada di mulut rahim itu dia akan pecah ya. Dia akan pecah dan menyebabkan terjadinya darah ya. Tapi darahnya sebenarnya tidak banyak ya. Kemudian prematur rupture of membran artinya adanya pengeluaran cairan ketuban ya. Nah, pengeluaran cairan ketuban ini kita harus melihat apakah benar bahwa ketubannya ini ada terjadi robekan atau tidak. Itu harus kita melihat secara baik ya. Nah, itu adalah tanda-tanda pasti kehamilan. Iya. Ibu harap apa yang sudah Ibu jelaskan ya Anda sudah mencatat dengan baik dan siapkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan konsep persalinan yang tadi saya jelaskan ya. Kita akan masuk di Zoom dan kita akan berdiskusi sampai dengan Anda paham betul terkait dengan konsep persalinan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua.